Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis untuk dua sampel yang bebas. Ini pun nanti akan saya bagi jadi part 1 dan part 2. Ini yang part 1, yang part 2 mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, sebenarnya kita kalau mau uji hipotesis untuk dua sampel yang itu sebenarnya terdiri dari dua macam. Ada yang uji hipotesis terhadap sampel yang bebas, ada juga yang sampel berpasangan. Ya, ada yang sampel bebas, ada juga yang sampel berpasangan. Bedanya apa? Kalau yang bebas itu rangkaian data yang satu dan yang lain itu tidak berhubungan, sedangkan kalau yang berpasangan itu berhubungan satu sama lain. Contohnya seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau yang bebas itu ya kalau saya mau menguji dua kelompok, antara kelompok satu yang kelompok yang lainnya itu nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Sedangkan kalau yang berpasangan itu ada hubungannya. Nah, sebagai contoh di sini ada beberapa percobaan atau penelitian yang biasanya akan kita uji, ya, akan kita analisis antara dua kelompok yang saling bebas. Contohnya di sini untuk uji klinik, kita ingin melihat atau membandingkan antara hasil pemeriksaan atau hasil efek dari suatu obat dengan placebo-nya. Nah, kalau yang preklinik ya misalnya toksisitas antara dua kelompok hewan dengan perlakuan yang berbeda. Atau kalau misalnya kita dalam suatu formulasi atau di industri, misalnya saya punya dua formula, saya uji apakah formula yang satu dan yang kedua itu beda atau tidak, atau kayak kemarin misalnya saya punya mesin A, mesin B gitu, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, itu lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau menguji hipotesis terhadap dua sampel itu masih sama seperti yang satu sampel kemarin, bisa uji Z atau uji T ya. Dua-duanya bisa dengan catatan seperti kemarin ya. Umumnya kalau memang sampelnya lebih dari 30 kita bisa pakai uji Z. Nah, kalau yang kurang dari 30 kita pakai uji T, cuma kadang juga nggak bisa. Kenapa? Prakteknya uji T itu lebih disukai dan lebih sering dilakukan daripada uji Z, karena uji Z itu biasanya dilakukan jika varians dari populasi itu diketahui. Kalau varians dari populasi itu tidak diketahui, ya kita tidak bisa melakukan uji Z. Nah, sehingga di penelitian pada umumnya pakainya uji T karena varians dari populasi memang jarang diketahui. Nah, pada uji T, varians dari populasi itu memang tidak diketahui, tapi sebenarnya bisa kita estimasikan dari varian sampel. Bagaimana nanti kita coba kita hitung bersama. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa uji hipotesis itu ada dua, ada yang satu sampel, ada yang dua sampel. Kalau kita ingat kembali yang minggu sebelumnya, kita bahas tentang uji hipotesis satu sampel. Ya, di situ kita membahas bahwa rata sampel kita atau kelompok yang kita uji itu akan kita bandingkan dengan nilai rata pada hipotesis atau baku atau standar yang kita miliki, ya. Dan itu sudah ada nilainya. Jadi kita hanya membandingkan antara satu kelompok yang kita uji coba sendiri dibandingkan dengan sesuatu yang sudah ada. Beda dengan uji hipotesis dua sampel. Nah, kalau uji hipotesis dua sampel ini biasanya yang kita uji adalah perbedaan rata antara dua kelompok sampel itu tadi. Nah, kalau kita ingat waktu uji T satu sampel kemarin ada yang satu arah, ada yang dua arah. Sama di sini juga masih berlaku satu arah ataupun dua arah. Nah, di sini dari rata dua populasi, misalnya min dari A itu adalah X1 dan min dari X2 itu adalah min dari P itu adalah X2, maka bisa dilakukan pengujian seperti ini. Kalau misalnya X1 sama dengan atau tidak sama dengan X2, itu berarti kita akan melakukan uji dua arah. Ya, kalau kita ingat kemarin, ya. Ini X bar sama dengan 0,
Kalau dua arah berarti area penolakannya di sini. Area penolakannya bisa di dua arah. Ya, sedangkan kalau yang lebih besar atau lebih kecil itu hanya satu arah. Kalau tadi dua arah nih hanya satu arah, entah lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau yang ini lebih kecil, lebih kecil berarti di sini. Kalau lebih besar berarti di sini area penolakannya. Gitu ya. Semoga bisa masih ingat. Satu arah atau dua arah, karena ini nanti satu arah atau dua arah itu akan menentukan nilai alfa dan kritisnya ya. Nah, kemudian yang perlu diingat, uji T itu hanya dilakukan ya jika terdistribusi normal, terutama variasinya, karena uji T itu masuk dalam uji parametrik, jadi distribusinya harus normal. Kalau distribusinya tidak normal, kita bisa lakukan Wilcoxon. Nah, ini tidak akan diajarkan secara mendetail. Mungkin kalau waktunya sempat akan saya ajarkan di pertemuan dekat-dekat akhir gitu. Hanya menyampaikan aja ya. Kemudian untuk uji T itu sendiri sebenarnya ada dua rumus yang bisa digunakan. Memang yang paling sering digunakan adalah rumus yang pertama. Itu dilakukan jika variansnya homogen. Kemudian kalau sebisa mungkin ukuran dalam sampel tiap kelompok itu sama. Tapi kalau misalnya varians kita itu tidak homogen, maka variansnya harus dihitung dulu dan itu menggunakan rumus yang kedua. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau kalian mengingat lagi waktu kita belajar statistik deskriptif ya, kita belajar tentang ekspert atau rata, kemudian ada varians, ada juga simpangan baku atau standar deviasi itu. Nah, simpangan baku itu merupakan akar dari varians. Jadi varians itu merupakan kuadrat dari standar deviasi. Jadi varians, kalau itu varians dari populasi, kalau itu varians dari populasi, itu adalah dengan logo seperti ini. Itu adalah varians populasi. Kalau varian sampel adalah S kuadrat. Ini hanya, mengingatkan kembali ya. Kalau simpangan baku populasi, ya hanya. Kalau begini saja, simpangan baku populasi. Kalau S merupakan simpangan baku dari sampel. Gitu ya. Ini hanya mengingatkan kembali. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, rumus yang pertama ini yang default ya. Di sini sebenarnya ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah untuk menghitung sesuatu yang kita sebut sebagai varians gabungan ya. Varians gabungan sebenarnya ini kalau varians gabungannya ini akarnya dicoret gitu ya. Kalau akarnya dicoret, S kuadrat adalah N1 ya, dimana N ini N1 ya. N1 itu jumlah sampel kelompok yang pertama atau kelompok A. Kalau N2 ya jumlah sampel kelompok 2. Kalau S kuadrat 1 itu berarti adalah varians dari kelompok 1. S kuadrat 2 itu adalah varians kelompok 2. Nah, ini untuk masing-masing di sini kenapa di minus 1 dan di sini minus 1, ingat kembali konsep degree of freedom. Degree of freedom ya. Sebenarnya varians gabungan ini diturunkan dari varians yang ini, yang pada umumnya yang dulu kita belajar itu sama, ini diturunkan dari situ ya.
Nah, ini kenapa degree of freedom? Karena ini standar deviasi dari sampel. Ingat, standar deviasi sampel itu memungkinkan kita ketika mengambil sampel dari populasi ada kemungkinan variabel-variabel pengacu itu yang pernah saya bilang ya, sehingga mungkin ada perbedaan-perbedaan di situ. Makanya kita kurangkan satu. Nah, kalau yang di sini bagian penyebutnya memang dikurangkan 2 karena kita ada 2 kelompok. Maka di minusnya 2 gitu. Ini untuk menghitung S gabungan itu atau varians gabungan. Nah, kalau kita varians gabungan ya, kemudian kalau kita hanya mencari nilai S saja, S gabungan ini fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk menghitung nilai T ini ya. Kalau misalnya hanya mengingatkan kembali, kalau misalnya kita ngitung ini tadi saya kasih kuadrat karena ngomong varians ya. Tapi yang kita pakai ujungnya kan hanya S saja. Maka ini di akar. Gitu. Paham dulu ya konsepnya ya. Oke, kemudian yang ini adalah rumus yang kedua. Kalau varians tidak homogen, ini akan saya jelaskan di kesempatan selanjutnya ya. Kita fokus dulu yang di rumus yang pertama jika variansnya homogen. Nah, sebenarnya untuk melihat apakah suatu sampel itu variansnya homogen atau tidak, kita bisa melakukan uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian itu menggunakan rumus F, di mana S kuadrat 1 ini tadi adalah simpangan baku dari sampel kelompok 1. S kuadrat ini berarti adalah varian, varian dari kelompok 1. S2 adalah varian dari kelompok 2 ya, dimana ini nanti ini dilakukan jika S1 lebih besar dari S2. Kalau misalnya S2 lebih besar dari S1, maka dibalik, yang di atas adalah yang S2, yang di bawah adalah S1. Jadi ini hanya berlaku jika S1 sama dengan S2. Tapi kalau S2 yang lebih besar, maka S2 yang di atas. Gitu ya. Nah, kemudian ini nanti kita akan melihat berapa nilai F hitung kita. F yang kita hitung hasilnya berapa. Kalau F hitung itu kurang dari F tabel, maka bisa kita katakan homogen. Sedangkan kalau F hitung nanti lebih besar atau sama dengan dari F tabel, maka tidak homogen. Nah, nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya. Jadi kalau nanti misalnya di soal sudah di state atau di kasus kalian di state bahwa variannya itu homogen, maka kalian nggak perlu lagi menyatakan atau melakukan uji homogenitas varian. Tapi kalau misalnya belum diketahui apakah variannya homogen atau tidak, ya maka kalian harus lakukan uji homogenitas dulu. Gitu ya. Nah, yang jelas kalau langkah uji hipotesis itu sama seperti yang sebelumnya, ada 5 langkah. Ya, mulai dari menentukan H0 dan HA, kemudian menentukan ujinya, menentukan nilai alfa dan kritisnya, kemudian melakukan uji statistik, dan terakhir membuat kesimpulan. Cuma di sini saya detailkan lagi untuk pembuatan atau perhitungan uji T dan 2 sampel itu jangan lupa kita harus memastikan menghitung rata dan varian setiap sampelnya dulu, karena nanti kita akan menghitung ini nilai S gabungan. Ya, maka kita harus tahu varian setiap sampelnya dulu untuk menghitung varians gabungan itu, varians tergabung. Setelah itu kita perlu menghitung perbedaannya, ya baru lakukan uji statistik. Ya, intinya ini langsung masuk ke pengujiannya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Untuk contoh akan saya unggah di video yang baru itu. Ini contoh soalnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke ya, semoga paham. Semangat!